Karena buku ini tuh banyak banget gambar ya, dan cocok banget untuk anak SD atau anak SMP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kali ini buku yang dibahas adalah Dunia Menurut Fisika dari Jim Al-Khalili dan Sihir Realitas dari Richard Dawkins. Saya nggak akan bahas bab per bab, tanpa ada pretensi apapun. Di video ini saya justru propose atau mengajukan bahwa baca buku sains populer itu bisa jadi sarana eskapisme atau melarikan diri dari masalah sehari-hari, sekaligus bisa jadi penyeimbang dari banyaknya informasi konspirasi yang tidak ilmiah beredar di internet. Saya tuh dulu juga pernah remedial tes fisika, biologi, kimia. Justru itu saya aja enjoy baca kedua buku ini, teman-teman juga pasti lebih paham, apalagi yang masih muda-muda gitu. Kedua buku ini membahas kekaguman manusia kepada alam, makanya melahirkan mitos-mitos supernatural tertentu. Nah, Jim Al-Khalili dan Richard Dawkins ini kayak nge-counter mitos itu dengan penjelasan yang ilmiah. Dan kalau Richard Dawkins ini menerangkan apa itu keajaiban atau sihir. Ternyata yang dimaksud sihir di sini adalah kita tuh terpukau oleh menakjubkannya penjelasan fenomena sehari-hari ya. Maka topik di daftar isi sebenarnya kayak pertanyaan anak kecil ya, pertanyaan anak kecil yang sering ditanyakan. Mungkin yang udah punya anak atau udah punya keponakan bisa relate ya. Misalnya kayak siapa orang pertama, mengapa ada banyak sekali jenis hewan, segala sesuatu tuh terbuat dari apa sih? Mengapa ada malam, siang, musim dingin, musim panas? Kemudian bukan sekedar biologi, tapi kayak pertanyaan kita sebagai manusia. Apakah kita sendirian? Mengapa hal buruk terjadi? Dan apa itu keajaiban? Kata Dawkins, kehidupan itu adalah hasil proses alamiah yang sangat panjang dan tidak dirancang oleh kekuatan supernatural. Biar nggak apa-apa dikaitkan sama azab gitu dan sesuatu yang mistis. Mengenai ini ada konten yang menurut saya sensitif ya bagi semua orang. Mengingat Dawkins ini tuh militan banget, banget dan galak masalah menentang kepercayaan. Saya tuh random banget pernah nyimak video dia tuh ngajak debat vokalisnya The Killers, yaitu Brandon Flowers ya dalam sebuah talk show gitu. Padahal si Brandon Flowers ini mau perform, bukan mau mendebat gitu. Ya aneh banget lah pokoknya. Dia juga menerangkan siapa itu manusia pertama dan kenapa ada banyak spesies hewan. Dalam hal ini ya ngejelasin teori evolusi secara gamblang ya, dan analoginya pun juga menarik. Ya, sebagai contoh, diibaratkan ada setumpuk foto dari kakek moyang kita dari masa ke masa. Kalau kita ngambil foto yang ke-4.000 ya pasti bentuknya manusia. Kakek moyang kita ke-50.000 ya manusia dengan beberapa perbedaan gitu. Kemudian kalau kita lanjut lagi sampai 63 juta tahun silam, bentuknya primata. Kalau 340 juta silam yang lalu seperti kadal air. Bahkan kalau kita mundur lagi ke belakang, 410 juta tahun silam seperti ikan gitu. Ya jadi itu cara Dawkins menjelaskan tentang evolusi. Kemudian ada juga penjelasan ya kita tuh sebenarnya bersaudara ya, semua makhluk hidup bersaudara menurut DNA. Ada pula penjelasan tentang segala sesuatu terbuat dari apa sih. Nah itu lebih ke materi penyusun benda-benda ya. Saya sih tersihir ya sama storytellingnya Dawkins ya, apalagi gambar-gambarnya itu menarik gitu. Ya ini kan sebenarnya tabel periodik yang kita pelajari saat masa-masa sekolah gitu ya. Tapi lebih berwarna dan lebih ya lebih menarik lah ya. Ada tentang kosmos ya, yaitu misalnya zona Goldilocks yang mampu menyokong kehidupan di alam semesta di luar bumi. Menurut saya ini sih mampu men-trigger imajinasi manusia, apalagi anak-anak muda. Ini ya ilustrasi tentang zona Goldilocks di luar bumi. Ini menarik banget. Sementara itu, buku Dunia Menurut Fisika dari Jim Al-Khalili lebih menyelami ke fisika yang menjelaskan alam semesta dalam konteks ruang dan waktu. Bab pertama menjelaskan tentang ketakjuban yang lahir dari pemahaman. Jadi kayak Dawkins ya bukunya mengcounter mitos-mitos supernatural gitu. Kemudian bab kedua tentang skala, selanjutnya adalah ruang dan waktu, energi dan zat, dunia kuantum, serta termodinamika dan panah waktu. Nah, bab 7 sampai bab 10 ini menarik ya, terutama untuk orang orang awam kayak saya, yaitu ada penyatuan, masa depan fisika, manfaat fisika, dan berpikir seperti ahli fisika. Di bab 1 ini ada tentang mitos-mitos gitu. Kemudian ada quotes menarik. Seperti pernah dikatakan oleh Douglas Adams,
Sampai kapanpun saya akan selalu memilih ketakjuban yang lahir dari pemahaman daripada ketakjuban yang mengiringi ketidaktahuan. Di sini kemudian dibahas yang tidak kita ketahui itu apa, kemudian bagaimana cara kita untuk maju, dan sebenarnya pencarian kesederhanaan ya dalam uh, fisika gitu. Bagian buku yang seru menurut saya dimulai dari bab 7 sampai bab 10, ada penyatuan hukum-hukum alam semesta dan merangkumnya jadi hukum yang sangat generik, yang persamaan matematisnya katanya Stephen Hawking tuh pendek tapi bisa memahami segala sesuatu apapun di dunia ini, dari skala yang sangat besar, skala kosmis, sampai ke skala kuantum, dunia yang sangat kecil kayak dunia Ant-Man gitu. Ya, tapi itu bikin saya merinding entah kenapa. Kemudian di sini juga ada dijelaskan tentang yang tidak diketahui ya, atau apa namanya di bab 8 itu masa depan fisika ya. Kayak zat gelap. Misalnya tentang zat gelap yang masih jadi misteri karena kita belum tahu apa sebenarnya zat gelap itu, hanya bisa merasakannya melalui pengaruh gravitasi yang ditimbulkannya. Kemudian di sini saya malah pengen bacain halaman 170 dan 172 ya di bab-bab akhir. Nah, ada tentang teori konspirasi dan teori sains. Berikut saya bacakan ya. Dalam arti yang sangat nyata, teori konspirasi adalah kebalikan dari teori sains, yaitu teori konspirasi mencari bukti yang menentangnya untuk kemudian diasimilasi dan ditafsirkan sedemikian rupa sehingga bukti itu mendukung gagasan intinya, bukan menentang. Itu menjadikan teori konspirasi tidak dapat dibuktikan salah atau unfalsifiable. Orang yang menganut pandangan demikian akan selalu berupaya menafsirkan dan membelokkan bukti sampai bukti itu membenarkan hipotesis awalnya. Fenomena itu dinamakan bias konfirmasi. Seringkali dalam paham ideologis, kita juga mendengar istilah disonansi kognitif atau cognitive dissonance, yaitu kala seseorang benar-benar mengalami ketidaknyamanan mental ketika disuguhi oleh bukti yang mendukung pandangan yang menentang pandangannya. Jadi mencoba meyakinkan orang berpikir seperti itu dengan bukti sains seringkali hanya buang-buang waktu. Nah, pertanyaannya apakah kita termasuk golongan orang-orang tersebut gitu ya? Namun, selaku saintis, kami cenderung menyatakan pikiran kami secara jujur dengan keraguan. Sebagaimana kata teori memiliki makna berbeda di sains dibanding dengan percakapan sehari-hari, yaitu kata yakin pun memiliki makna khusus bagi saintis. Jauh di lubuk hati saya, tentu saja saya cukup yakin kita mustahil mengalahkan gaya gravitasi lalu melayang di atas tanah hanya dengan bermeditasi. Saya juga cukup yakin bahwa bumi itu bulat, berumur miliaran tahun, dan saya yakin bahwa kehidupan berevolusi. Apakah saya yakin zat gelap itu ada? Nyaris. Jadi kalau teori konspirasi itu lebih ke nggak mau ragu-ragu, mencari semua hal yang mendukung dia. Kalau sains malah kebalikannya ya, didasari oleh keraguan. Kalau di Indonesia ada influencer yang bahas sains, terutama tentang ilmu pengetahuan alam, pasti bakalan seru ya. Kalau di luar negeri kan ada Dawkins, Carl Sagan, Jim Al-Khalili, Neil deGrasse Tyson gitu, yang disebutnya science communicator. Bukan animal communicator ya, walaupun manusia ya. Bisa direkomendasikan ya, siapa sih science communicator kita gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau dia memaparkan pandangannya terhadap ya kayak kepercayaan gitu pasti akan dihujat gitu kali ya. Ya menurut saya sih nggak apa-apa ya untuk cherry picking gitu. Saya sih secara personal lebih ke melarikan diri ya dari kehidupan sehari-hari atau masalah sehari-hari ketika saya membaca buku sains populer. Itu tuh memberikan saya kayak perasaan pas lagi merana suatu masalah sehari-hari gitu, saya tuh diingatkan kalau manusia tuh sebenarnya cuma setitik dari bagian alam semesta yang sangat luas gitu sih. Ya, mungkin itu saja ulasan saya yang lagi-lagi kayak nggak jelas, dan ada nggak yang nonton sampai akhir? Kayaknya saya ngomong sendiri. Oke, terima kasih sudah menyimak jika ada. Setelah ini saya mau mandi dan tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.